Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktaviania, C0C02034. Saya dari D3 Akuntansi kelas B. Ini mempresentasikan PPT yang sudah saya buat tentang konsep pajak akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi pajak. Dasar-dasar perpajakan. Fungsi pajak secara umum, pajak ada dua fungsi, yaitu fungsi budgeter, sumber keuangan negara, dan fungsi reguler, pengatur. A. Fungsi budgeter, sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. B. Yaitu fungsi yang kedua, fungsi reguler atau yang pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Yang pertama, menurut golongan, pajak langsung. Pajak langsung, pajak harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Yang B, menurut sifat. Pajak menurut sifat. Jenis pajak. Pajak yang pertama, pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Dua, pajak objektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak. Yang C, menurut lembaga pemungut, pajak negara atau pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Dua, pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak. Stelsel pajak terbagi menjadi 3. Stelsel nyata, real, stelsel anggapan fiktif, stelsel campuran. Stelsel real ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi. Untuk PPh, maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan. Menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Ya,
Dan pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Terus yang kedua, asas pemungutan pajak terbagi juga menjadi 3. Asas domisili atau asas tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak atau WP. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan bangsa Indonesia tapi bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak, yaitu juga terbagi 3, official assessment system, kedua self-assessment system, dan yang ketiga withholding system. Official assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga, withholding system. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak, tax planning. Prinsip akuntansi pajak. Ada 5. Yang pertama, kesatuan usaha. 2, kesinambungan. 3, harga pertukaran yang objektif. 4, konsisten. Dan 5, konservatif. Laporan keuangan komersial dan fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial berstandar dasar akuntansi yang bersifat netral. Laporan komersial diperlukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal agar dapat digunakan untuk dasar penyusunan SPT tahunan badan. Informasi ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Perbedaan unsur yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal dan komersial. 1. Penghasilan dan pendapatan. Laporan keuangan komersial, pendapatan, revenue, dan penghasilan income dibedakan dan keduanya terdapat dalam laporan keuangan. Tetapi dalam laporan keuangan, fiskal, pendapatan, penghasilan adalah hal yang sama. Hanya saja, pada metode ini pendapatan atau penghasilan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan final, penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Yang kedua, biaya dan beban. Pada laporan keuangan komersial, beban dan biaya adalah hal yang berbeda pada manfaat ekonomi untuk masa mendatang. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal, beban adalah biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan. Pada akuntansi fiskal ada 2 macam biaya, yaitu yang pertama, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, deductible expense.
Yang kedua, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto non-deductible expense. Ketiga, metode penyusutan. Metode penyusutan yang biasa digunakan dalam laporan keuangan komersial ada tiga. Ada tiga macam, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam laporan keuangan fiskal, metode penyusutan yang digunakan hanya metode garis lurus dan metode saldo menurun yang digunakan secara konsisten. Dan ketiga, atau yang terakhir, persediaan. Metode perhitungan persediaan yang bisa digunakan dalam laporan keuangan komersial adalah metode FIFO, first in, first out. Metode rata-rata, whichever cost method, dan LIFO, last in, first out. Sedangkan dalam metode laporan keuangan fiskal, metode perhitungan persediaan yang digunakan hanya FIFO, dan metode rata-rata, metode LIFO tidak digunakan karena nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Oke, baiklah, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, baik itu PPT-nya yang kurang bagus dan pengucapan saya juga masih belajar. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.